Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. NIM saya 19270420003. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari mekanika fluida. Yang pertama yaitu mengenai sejarah dari mekanika fluida. Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku fluida, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Pada masa prasejarah, kebudayaan kuno sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan dari aliran tertentu. Sebagai contoh yaitu perahu layar yang sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan pertanian yang sudah dikenal pada masa itu. Fluida adalah benda yang dapat mengalami suatu perubahan bentuk secara terus-menerus karena gaya gesek yang bekerja terhadapnya. Baik, kemudian definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik. Sedangkan fluida, betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu bergeser. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Contoh fluida dalam kehidupan. Kapal selam sebagai contoh penerapan tekanan hidrostatik. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam di sebuah lautan, maka dibuatlah sebuah kapal selam terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, serta mempunyai bentuk yang hampir bulat. Hal ini diterapkan agar mampu mengatasi besarnya suatu tekanan hidrostatik yang berada di kapal selam. Baik, selanjutnya yaitu tipe aliran fluida. Yang pertama, aliran tunak atau tak tunak. Aliran tunak adalah aliran permanen, adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya aliran di saluran atau sungai. Pada kondisi tidak ada perubahan aliran, tidak ada hujan maupun banjir. Sedangkan aliran tak tunak atau tak berpermanen adalah kondisi di mana komponen aliran berubah. Baik, kedua yaitu aliran seragam atau tak seragam. Aliran seragam adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap jarak. Sedangkan aliran tak seragam adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap jarak. Contoh untuk aliran tak seragam adalah aliran di saluran atau sungai. Pada kondisi ada pengaruh pembendungan atau terjunan, ada penyempitan atau pelebaran yang ekstrim. Baik, kemudian yaitu tipe aliran yang terakhir, yaitu aliran yang termampatkan dan aliran yang tak termampatkan. Aliran yang termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah, contohnya adalah gas. Sedangkan aliran tak termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fluida. Ada dua jenis fluida berdasarkan kondisi atau keadaannya, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Contoh dari fluida statis yaitu air di dalam ember, air sumur, air botol minuman. Fluida statis ini merupakan cikal bakal para ilmuwan fisika menemukan hukum dasar fisika seperti Archimedes, hukum Pascal, dan teori tekanan hidrostatik. Beberapa contoh aplikasi yang berhubungan dengan fluida statis yaitu kapal yang melayang dan mengapung di air, dongkrak hidrolik yang dapat mengangkat benda berat. Sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang berada dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contoh dari fluida dinamis yaitu angin, air mengalir dari selang, air sungai. Fluida dinamis ini merupakan media ditemukannya energi potensial yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar dari mekanika fluida. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.